Oke, sesuai dengan janji saya, kita akan keliling dunia ya. Walaupun mungkin nggak bisa langsung mendatangi negaranya, nggak bisa liburan, tapi seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih suasana jelang pergantian tahun baru di beberapa negara. Sudah bergabung warga negara Indonesia yang berada di Sydney, Australia, Emma Sampetoding dan juga Febriana Samosir, WNI yang berada di Busan, Korea Selatan. Halo, selamat malam Febriana dan Emma. Saya mau ke Mbak Emma dulu deh, dari Sydney, Australia, yang kayaknya sudah mulai menghitung nih pergantian tahun. Hai Mbak Emma, selamat malam. Kita tahu bahwa Sydney Harbour itu kan biasanya selalu identik dengan perayaan tahun baru ya di Sydney. Nah, apakah tahun ini masyarakat masih bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang menghiasi langit Sydney? Ya, betul. Untuk malam ini antusias masyarakat untuk menyaksikan malam tahun baru di Sydney Harbour itu cukup ramai, walaupun ada beberapa pembatasan dari pemerintah dengan peningkatan virus Omicron hari ini, tapi mereka tetap mengisi spot-spot penting di pinggir situ. Jadi itu sudah terbooking dari kemarin pagi dan mereka sudah standby dari pagi hari. Karena itu akan banyak sekali orang di sekitar sana. Oke, Mbak Emma berarti memilih untuk tahun baruan di rumah aja kayaknya ya? Iya betul, kami di rumah karena memang himbauan pemerintah seperti itu, seharusnya di rumah aja untuk hal-hal yang tidak terlalu penting gitu. Oke, kalau selain di sekitaran Sydney Harbour ya, aturan penyelenggaraan mungkin momen pergantian tahun di beberapa lokasi ikonik Sydney lainnya seperti ada di Bondi Beach, kemudian Manly, Circular Quay, CBD dan lainnya seperti apa Mbak Emma? Sama seperti itu, cuma di beberapa tempat itu ada banyak sekali untuk pub, kafe dan lain-lain. Itu tetap memberlakukan untuk sertifikat vaksin untuk hadir di tempat itu. Dan mereka sudah menjual beberapa tiket secara online itu beberapa 1 bulan yang lalu. Karena kami tidak pernah tahu bahwa Omicron akan semakin naik akhir November. Sementara tiket-tiket yang mereka selling di beberapa tempat itu sudah terjual dari akhir Oktober. Oke. Mbak Emma berbicara mengenai pandemi kan lagi-lagi kan pesta tahun baru nggak hanya di Australia tapi seluruh dunia kan memang juga masih dalam situasi pandemi. Beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan Australia Brad Hazard memperingatkan bahwa kemungkinan bahkan di akhir Januari 2022 nih bisa aja kasusnya tembus 25.000 per hari ya. Dan sampai dengan Jumat hari ini, hari terakhir 2021, kurang lebih 21.000 kasus baru dilaporkan. Penanganan pandemi di Sydney khususnya seperti apa sih Mbak Emma? Oke, penanganan pandemi di sini dibuat oleh pemerintah dalam beberapa rule itu secara bertahap. Memang pada saat ada kasus mereka langsung ambil tindakan karena kasus itu pertamanya kan sedikit. Cuma sepertinya juga warga ya sudahlah mungkin tidak cepat menyebar. Tapi ternyata itu sangat mengkhawatirkan. Nah, pada saat penanganan pandemi itu pemerintah menganjurkan tetap pada proses, tetap pakai mask untuk ruangan dalam, ruangan tertutup, dan pemberlakuan denda tertentu itu di atas transportasi publik seperti bus, train, atau ferry. Kalau misalnya kedapatan on the spot tidak memakai mask, itu akan langsung dikenakan denda. Oh, oke. Jadi memang cukup sangat ketat lah ya untuk aturannya juga ya. Oke. Ya, dendanya juga tidak main-main ya, cukup tinggi. Berapa gitu. Mbak Emma dendanya? Jadi orang berpikir untuk tidak memakai mask itu hal yang salah sekali di sini. Oke, kalau boleh tahu di sana dendanya berapa? Kalau yang itu berkisar mulai dari $3.000 sampai $5.000. Oke, 3.000 sampai 5.000 dolar. Oke, nggak main-main ya. Ya. Oke, itu tadi kita lihat dari Sydney, Australia. Mbak Emma, dari Australia saya akan geser dulu Mbak Emma ke Korea Selatan. Sudah ada Febriana Samosir juga, warga negara Indonesia yang berada di Busan. Halo, annyeonghaseyo, Febriana Shi.
Wow, itu saya lihat belakangnya kayaknya emang udah siap banget untuk pergantian tahun. Suasana pergantian tahun di dong. Busan. Kemudian Febriana sekarang tepatnya berada di mana? Aku lagi ada di Nampo, jadi dekat Busan Tower kalau misalnya teman-teman pada tahu. Jadi sebenarnya ini bentar lagi tutup sih jam 9 karena tingkat corona itu meningkat, jadi semuanya close jam 9. Jam 9 sudah tutup. Artinya ini hanya pusat perbelanjaan atau keramaian apa semua? Pusat perbelanjaan, jadi ini sebenarnya udah pada mau tutup kalau misalnya kita lihat sekitar. Oh, oke. Sebenarnya tadi harusnya ada festival, cuman karena corona tadi, jadi semuanya dipospon. Oke, jadi tidak ada pesta pergantian tahun dengan pertunjukan-pertunjukan Nggak ada sih. kembang api begitu? Tapi online. Online? Oke, jadi semua memang diimbau untuk tidak merayakan pesta pergantian tahun di luar rumah begitu ya oleh pemerintah Korea Selatan? Iya, betul. Oke, biasanya mungkin boleh dicerita kalau Korea Selatan itu kan identik dengan dua perayaan tahun baru ya. Biasanya tahun baru pergantian tahun, iya kan, dan juga Solal atau lunar ya. Nah ini bedanya apa sih biasanya, Febriana? Beda apa ya Kak? Soalnya kurang kedengeran. Untuk pesta pergantian tahun di akhir tahun dengan Solal, dengan seperti Chinese Lunar New Year. Oke, bedanya itu mungkin di sini karena mayoritasnya adalah Buddha, jadi mereka lebih kayak merayakan tahun barunya ke lunar tadi. Cuman kalau misalnya ini karena internasional, jadi mereka ya semuanya ngerayain. Tapi kalau untuk ramenya, karena dia bertepatan dengan Natal, jadi terlihat lebih rame sih sebenarnya. Tapi kalau untuk nasionalnya itu Korea lebih ke lunarnya Kak. Oke, tapi sepanjang hari ini melihat antusiasme orang-orang atau warga Korea Selatan merayakan tahun baru seperti apa, Feb? Gimana Kak? Antusiasme warga di Korea Selatan sendiri menyambut pergantian tahun seperti apa? Walaupun dilarang ya, walaupun sebenarnya mereka antusias banget, cuman karena tadi kembali lagi keadaan corona yang tiba-tiba mendadak, sebenarnya 2 hari yang lalu baru diumumin semuanya nggak jadi festival dimanapun. Jadi mungkin mereka agak kecewa dan kayaknya semuanya memilih di rumah sih. Oke. Artinya melihat juga nggak mungkin biasanya kan tren di akhir tahun kan orang-orang atau masyarakat itu suka plesiran atau jalan-jalan keluar kota, itu juga terjadi nggak di sana? Ini terjadi juga sih Kak. Sebenarnya kemarin lagi Christmas itu banyak banget. Mungkin karena kemarin Christmas nggak bisa dikendalikan, jadinya efeknya di New Year ini. Jadi mereka kayak memboundaries orang-orang buat gak keluar rumah lebih malam lagi gitu. Oke, kamu sendiri rencananya mau tahun baruan di mana? Kan udah mau tutup nih jam 9. Benar. Kamu tahun baruan di mana? Kayaknya pulang deh Kak. Pulang ya, jadi nontonnya online aja ya, begitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Febriana Samosir, warga negara Indonesia yang ada di Busan, Korea Selatan. Sehebok Manibadeseo dan juga Mbak Emma yang ada di Sydney, Australia. Happy New Year, wish you have a wonderful year ya tahun depan. Selamat tahun baru untuk Mbak Emma dan juga Febriana di Korea Selatan. Selamat malam, sehat selalu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bye.